dapat manfaat dan inspirasi dari kisah 25 Nabi dan Rasul ini. Sampai jumpa pada kisah Nabi dan Rasul berikutnya. Demikian Uswatun Hasanah hari ini. Keempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana pandangan dimanapun berada. Iya, masih siang hari ini bersama Perempat RRI Padang tentunya dengan beragam hiburan dan informasi ke ruang dengar Anda hingga malam hari nanti. Nah, untuk siang ini kita ada obrolan spesial dalam rangka Hari Musik Nasional Nusana Pandanga. Jadi kita akan ngobrol bareng sama seorang musisi. Nah, kita cari tahu dulu siapakah dia? Ya elah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kedatangan Arahmanda. Wow, tepuk tangan dong. Iya. Arahmanda, ya panggilannya Arah atau Manda Bisa, atau Arahmanda? semuanya bisa. Wah, Arah udah Yang kayak penting yang baik-baik. penentu arah ya. Iya bener. Ya. Avatar. Wah, Kalau arah The jadi Legend of avatar. Aang. Iya, Ya bener. ampun. Oke, Arahmanda ini adalah seorang musisi Minang Dusana Pandanga dan yang pasti bakal ngobrol bareng sama kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saya manggilnya apa nih? Manda, Ramanda, Rahman Rahman. boleh. Dava boleh. Semua boleh. Dava. Boleh, Dava aja. Dava ini dari mana namanya? Memang nama asli aku. Oh, nama asli. Asli namanya Dava Rahmanda. Ah, Dava Nah, Rahmanda. di brandingnya aku pakai nama belakang Arahmanda. Arahmanda gitu. Oke. Arahmanda, Dava aja ya. Siap. Dava asalnya dari mana nih? Aku asli Solo. Kalau lebih tepatnya tuh Soloknya di Muaropane. Di Muaropane. Muaropane tuh Tampe Pasajawi, kalau orang nggak tahu tuh Kak, Pasajawi Peliang Gadang. Nah, di Muaropane ada itu Kak. Ada fase situ. Pas di Pasa tuh warna di Muko Pasa tuh. Di Muko Pasatu Bana. Dan merantau, pernah merantau ke Sampai sekarang. Sekarang lagi pulang kampung gitu. Oh gitu. Masya Allah. Merantaunya ke Jakarta. Jakarta, Bandung, ya Jabodetabek lah. Dari kapan? Merantau dari 2023. Itu udah menjadi seorang musisi itu ya? Kalau bisa dikatakan musisi kayaknya dari 2021. Sebelum itu? Jauh 2021. sebelum itu juga. Genre musiknya? Kalau yang sekarang Minang ya, tapi pasti masih ada yang lain deh kan genre musiknya. Kalau untuk basic sebenarnya aku tuh nyanyinya malah di qosidah sebenarnya, karena pertama gitu. kali nyanyi itu aku dulu tuh penyanyi qosidah hadroh pas SD. Terus baru beralih ke Minang, beralih lagi ke pop. Back to basic, balik lagi ke Minang. Oh gitu. Oh, berarti Minang ini udah lama ya sebenarnya. Dari kecil sebenarnya, dari kelas 6 SD kalau nggak salah kalau lagu Minang. Kenapa memilih jalur bermusik, Dava? Kalau musik sebenarnya kalau dari aku pribadi dari kecil tuh bukan hobi sebenarnya. Cuman itu gara-gara kakak aku dulu nih yang nomor 2. Dia tuh kebiasaan kalau setiap pulang kuliah atau lagi libur kuliah tuh pasti selalu nyuruh aku buat ngomong berbahasa Inggris dan nyanyi berbahasa Inggris. Nah, itu dulu nih pertamanya dari situ. Awalnya. Nah, dari situ barulah aku akhirnya nyanyi pas nikahannya tanteku atau ete kalau orang mbaknya.
Di situ pertama kali nyanyi tuh. Nah mulai dari situ tuh mulai suka nyanyi. Akhirnya pas SMP disuruh dek guru seni budaya dulu untuk ikut festival Solo Song, mewakili SMP, mewakili SMA, nah gitu-gitu dulu. Dari situ akhirnya menjadi hobi yang berkelanjutan sampai sekarang. Jadi awalnya genre musiknya waktu itu kasidah waktu apa itu. tuh alirannya tuh? Aliran yang religi kayak gitu, lah, ya, lagu-lagu religi basicnya ya. banget. Pas pertama kali ngeluarin single itu tahun berapa? Apakah lagu kosidahan juga? Oh enggak, Religi kasidah juga. udah cukup di SD Di aja. SD Habis aja. itu gak lanjut lagi. Kirain gitu ya ada ngeluarin gitu. Enggak. Untuk single pertama ada di lagu Minang lama yang di remake lagi jadi kemasan lebih baru, itu featuring sama artis Minang senior, ada Kak Renima Zahra ini. Itu Siti Rohana pertamanya. Cuman dari sebelum Siti Rohana Dava udah mulai sering kayak rekaman, cover live gitu. Tapi memang yang untuk single pertamanya itu ada di Siti Rohana. Itu kayak Siti Rohana di 2022 kalau nggak salah tuh Kak. Itu featuring ya sama featuring Renima Kak ya. Renima. Nah itu tuh masih belum fokus sendiri tuh. Dari Siti Rohana masih featuring project featuring, lanjut ke Anak Tiuang, ada Are Lungga, terus ada Andam Sarasa, dan ada Seluruh Malaysia juga. Terus ada sebelum aku akhirnya fokus solo, sebelum kemarin ini aku juga baru sempat ngeluarin mini album bertajuk Pop Nasional, ada mix sama barat juga. Nah di 5 track itu aku yang nyiptain lagunya, dan sekarang baru mulai fokus di solo untuk lagu Minang gitu. Pencipta lagu juga berarti ya. Dikit-dikit. Jadi di satu album itu, yang mini album itu semuanya yang ciptain Dava. Ya. Ini album pop. Sebelum kita ke yang single Minang yang baru ini, yang mini album itu bercerita tentang apa aja? Aduh, kalau mini album tuh sebenarnya lebih ke life lesson sih, pengalaman hidup. Kisah Dava sendiri yang Dava ceritakan melalui lagu gitu. Itu judul albumnya aku kasih judul namanya Arah Manda, karena memang lagunya itu bercerita tentang pengalaman Dava, pengalaman sendiri. Di 5 track itu tuh judulnya ada Poker Friend atau teman palsu, terus ada juga pasti ada Harapan, ada What's Your Mouth, terus ada Jalani Dunia, dan terakhir ada Tetap Milikmu. Nah itu sebenarnya kelima lagu itu tuh merupakan fase-fase dari seorang Aramanda gitu seorang ya. Aramanda gitu lah, sampai pada akhirnya menemukan kembali dunianya dan siap menjalani dunia gitu. Fase-fase zaman SMA gitu kali ya. Zaman overthinking sih Kak. Mungkin sampai sekarang overthinking. masih. Iya karena ngelihat lagunya. Rusuh. Lagu rusuh. Iya. Terkaitan itu dari Nah, album. langsung saja kita ke single yang baru ini. Ini single baru ya? Iya. Judulnya Rusuh. Rusuh. Ceritain dong tentang yang satu ini. Rusuh nih. Rusuh itu seperti yang kita tahu bisa didefinisikan sebagai rasa cemas juga, rasa takut, overthinking, pikiran berlebihan. Nah, sebenarnya lagu ini tuh representasi kalau udah back story-nya dari pencipta lagu, yang ciptainnya Bang Dira Sati. Kalau versi dari Bang Dira Sati, Bang Dira nyiptain lagu ini tuh hasil observasi dari beberapa orang yang suka begadang nih, yang suka gitu. tidur subuh gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh kenapa sih gitu loh, kok begadang terus, kok tidur subuh terus gitu. Terus malam tuh begadang ada kopi hitamnya, kenapa gitu. Yang suka-suka ngopi tuh gitu. Iya benar. Terus ternyata setelah dicari tahu sama si pencipta lagu, alasannya sederhana sebenarnya, overthinking. Meskipun mereka jawabannya versinya berbeda, ada yang mikirin anak, ada yang mikirin kehidupan, cuman pada intinya tetap overthinking. Nah dari situlah. Pada dasarnya nggak penting sebenarnya. Overthinking itu kan sebenarnya mikirin hal yang belum pasti ya. Semua aja sih, mulai dari penting nggak penting gitu. Iya. Tetap aja mikir gitu. Ya. Iya, pikirnya berlebihan gitu ya. Suka mikir berlebihan. Nah dari itu pada akhirnya Dava ngehubungin Bang Dira Sati untuk minta
sampel lagu. Mm-mm. Karena memang Dava udah putusin buat mau fokus di lagu Minang. Nah, sebelum ketemu sama Bang Dira itu kayaknya bulan Desember. Ya, Desember 2023 yang baru ketemu itu. Tapi kalau untuk kenal, kita tuh kenal dari sosial media udah dari 2022 aku udah follow Bang Dira Sati. Nah, terus akhirnya kita janjian ketemuan di bulan Desember buat sharing. Di pertemuan itulah Bang Dira Sati ngasih lihat sampel lagu nih, dengerin sampel si Rusuh ini. Iya. Nah, pas aku denger, kebetulan juga pada saat Desember itu aku baru benar-benar beres ngeluarin mini album dan aku baru beres ninggalin nih masa-masa overthinking itu. Dia udah lewat lah gitu. Aku ketemu dong sama si Rusuh ini gitu, sama lagu Rusuh. Balik lagi. Akhirnya kayak keinget lagi, wah aku tuh baru aja ngelewatin fase ini nih gitu ya. Jadi pada akhirnya aku langsung bilang sama Bang Dira, Bang aku mau lagunya biar aku yang bawain. Aku gituin. Udah akhirnya aku proses dari Desember, Januari, Februari, baru pada akhirnya aku tuh ngerilisnya secara official pada bulan Februari kemarin. Gitu. Itu banyak banget yang terlibat di dalam proses pengerjaan, kurang lebih selama Desember, Januari, Februari, ya kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan. 3 bulan pengerjaan ya. Itu syutingnya juga seminggu sebelum bulan puasa kemarin. Jadi beres syuting langsung diedit, Ya langsung ampun, dirilis. cepet banget rilisnya. Ya Allah. Karena targetnya tuh aku pengen menghibur nih masyarakat Minang yang mungkin ada di perantauan, yang mereka nggak bisa pulang. Betul. Otomatis mereka akan overthinking dengan aduh nggak ada duit buat Iya, pulang, puasa bener, di perantauan gitu loh. ya Jadi aku pengen ampun. Rusuh ini tuh bisa menemenin teman-teman yang masih stuck dengan masa-masa overthinkingnya gitu. Iya, sebenarnya. kalau bisa overthinkingnya juga dikurangin gitu kan, Iya. karena Karena kebanyakan biasanya orang-orang pemikir itu overthinking mereka selalu suka ngerasa sendiri gitu loh. Padahal Betul, sebenarnya enggak. Jadi betul. aku pengen ngerimain bahwa Nah. enggak sendiri kok gitu. Ada Iya. aku, ada orang lain dan semua orang juga overthinking gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian lagi di dalam fase-fase itu ingat bahwa kalian gak sendiri, ada aku dan sekarang juga ada lagu Rusuh yang bisa nemenin kalian. Pastinya bakalan jadi peneman malam-malam sepi kalian ke depannya. Itu sih harapan akunya dengan ngeluarin lagu. Keren, mulia banget sih tujuan lagunya. Keren. Sebelum Dava menerima pinangan Rusuh siapa ini tadi pencipta lagunya? Bang Dira Sati. Dira. Nah, Bang Dira Sati itu. Nah, dia kan ngasih ke Dava nih. Ya. Di dalam pikirannya apa? Kenapa Dava yang dikasih lagu itu? Apakah dia tahu juga emang Dava tuh orangnya overthinking atau gimana? Kenapa Kayaknya tahu sih. Kayaknya cocok nih Dava nih karena sesuai sama lagu tapi gitu ada ya. fun fact-nya sebenarnya. Kenapa? Lagu Rusuh ini tuh pada awalnya Bang Dira buat lagu ini tuh bukan buat aku. Iya. Sudah ada buat orang lain. Tapi memang mungkin karena sesuatu dan lain hal yang kita juga nggak tahu, mungkin belum jodoh kali ya. Pada akhirnya Rusuh ini tuh akhirnya berjodoh lah sama Dava setelah sekian lama. Dan lagu Rusuh itu sebenarnya udah ada dari jauh sebelum aku kenal sama Bang Dira. Dari 2022 tuh kayaknya udah ada gitu. Mungkin ya memang setiap lagu itu akan menemukan jodohnya masing-masing. Betul, nah itu dan takdir. mungkin memang, iya. Dan mungkin memang Rusuh berjodoh sama aku dan harus Betul dibawakan sama sekali. aku gitu. Padahal- Mungkin si lagunya ini tuh nunggu aku beres dulu nih dari Nah, overthinking iya, aku gitu. Ntar baru gue temuin gitu kata lagunya. Karena kalau nggak move on dari overthinking, gimana kita mau bisa bawain lagu yang kayak gitu? Bisa gimana mau pesannya mau sampai kan? Iya benar-benar. Kalau kita nggak ngalamin gitu, takdir banget sih emang. Padahal itu sudah jauh hari sebelumnya kan. Sudah ada sebenarnya lagunya. Akhirnya dibawalah takdir itu ke Dava. Iya betul sekali. Kak Ana juga ngelihat video klipnya Oh iya. itu agak beda. Aduh. Agak beda sama lagu Minang kebanyakan. Biasanya kalau lagu-lagu Minang apalagi yang bawain cewek itu di belakangnya ada bunga, ada tari-tarian, atau kalau yang sekarang tuh minimal ya biasa aja lah. Video klipnya simple banget gitu. Nah, kenapa memilih video yang
bisa dibilang kekinian sih ya. Kekinian banget sih. Dan kayaknya cocok sih konsumsi anak-anak muda zaman sekarang yang juga overthinking Gen Z gitu dan milenial kan. gitu ya, cocok Nah, kenapa ada pikiran seperti itu, Dava? Sebenarnya ini aku jujur ya, kalau untuk official musik video itu sebenarnya itu tuh adalah aku menceritakan diriku sendiri dalam itu. Iya, betul. Dan dari visual-visual yang didirect oleh Bang Alek Maseri, Bang Make, sama konsep yang dirancang sama aku dan Kak Renima. For information, Kak Renima terlibat banyak banget dalam proyek ini, ngebantu aku mulai dari ngedirect semuanya. Kak Renima terlibat banyak. Nah terus pada akhirnya aku menceritakan ke Kak Renima bahwa aku pengen nih nge-share di dalam musik video itu hal-hal yang biasa aku lakukan ketika aku overthinking gitu loh. Jadi sebenarnya itu dengan rilisnya lagu ini tuh bentuk apresiasi kecil terhadap diriku sendiri juga gitu loh, sebagai pengingat juga bahwa dulu aku di masa seperti ini tuh dan sekarang udah keluar dari zona itu gitu loh. Betul. Dan untuk konsepnya itu aku menceritakan hal-hal yang biasa aku lakukan di waktu aku overthinking. Sama juga aku pengen pengen masuk ke dalam dunia imajinasinya overthinking orang-orang. Karena rata-rata kalau orang begadang pasti kalau mereka gak scrolling sosmed atau enggak maybe dengerin podcast di YouTube atau mungkin bisa jadi ngopi, bisa jadi main gitar, nulis lagu dan banyak lagi gitu. Atau ngelamunin hal-hal yang yang sebenarnya tuh gini, yang lucunya tuh kita tuh tahu nih ya ketika overthinking nih. Kalau dipikirin sekarang pun juga sebenarnya kita gak akan dapat jawabannya. Betul, gitu malah jadi beban kan. Malah jadi beban. Tapi yang anehnya tetap aja gitu dipikirin. Nah, karena udah jadi kebiasaan. Karena udah jadi kebiasaan gitu. Iya, bad habit jadi bad habit gitu. Makanya plus juga di awal video sama di ending video aku ada nambahin epilog untuk di perantauan karena aku juga perantau, jadi aku selain ngejar orang-orang dengan rasa overthinking, aku juga pengen ngejar perantau-perantau yang sudah pasti mereka tuh capek banget gitu. Karena aku juga ada di dunia perantau ya, maksudnya aku tahu mereka perantau, rata-rata perantau Minang tuh di luar tuh semuanya pada pembohong gitu loh. Mereka suka bohong sama diri mereka sendiri gitu loh. Dan aku pengen masuk ke mereka bahwa ketika kalian mendengarkan rusuh ini tuh kalian gak perlu bohong. Just let it go, rasakan aja apa yang kalian rasain, kalian rilis semua perasaan itu. Boleh kalian sedih, boleh kalian overthinking, cemas dan segala macamnya, tapi ingat setelah itu kita harus bangkit lagi bareng-bareng. Keren. Itu sih aku pengennya biar ngebantu teman-teman di luar sana buat bisa merilis perasaan sedih mereka gitu loh. Mau bagaimanapun move on harus tetap. Iya, harus tetap. Boleh aja overthinking, gak ada yang bilang gak boleh, tapi jangan sampai putus harapan. Nah, itu sebenarnya. Betul. Dan ya jangan sampai terlalu berlebihan lah ya. Karena hidup akan masih terus berlanjut memang. Iya kan? Terus berjalan, gak peduli mau siap gak siap, hidup bakalan tetap terus berjalan. Keren banget sih, pesan lagunya kayaknya emang Gen Z banget sih. Gen Z milenial gitu. Iya, bener banget. Oke, Nusana Pandangan, kita juga terima atensi Anda di 812414 atau di 08116609240. Yang pasti acara ini bisa dilihat dan juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Nah, aplikasi RRI Digital ini bisa Anda download melalui Play Store ataupun App Store ya. Searching aja RRI Digital, nanti bisa ketemu di situ. Plus juga di streaming rri.co.id, kemudian juga live YouTube Pro 4 RRI Padang. Kita coba terima yang satu ini dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Om. Itu dari Fitro yang nggak masuk nih. Dari Fitro, apa kabar Fitro? Alhamdulillah nih, saat nih. Fitro mau tanya sama Bang Dava ya. Bang Dava, silakan. Assalamualaikum Bang Dava. Waalaikumsalam. Saya kan kebetulan tamatan lulusan SMK Negeri di Padang, Bang Dava. Iya. Saya seni musik ya. Saya juga kalau saya sebelumnya kalau di SMK 7 kan ada ininya ya, sesi musiknya. Jadi kita semacam mengetahui musik itu sebagai apa, dan bahkan
banyak alumni SMK 7 itu juga menjadi musisi bintang seperti Bang Rafa ini. Yang saya tekankan yang saya kak, kalau gunung yang cek-cek kan banyak yang lain itu. Banyak teman di SMK 7 juga membuat lagu Minang yang berkerjakan tari. Kenapa Bang Rafa tidak tarik ke situ? Kadang-kadang banyak lagu Minang yang ada tariannya itu. Sebut saja tari Ingkang. Tari Ingkang kan pakai nyanyian kan. Kenapa tidak membuat lagu yang ada unsur-unsur tarinya kan? Jadi, apa aku tak juga ini dengan lagu-lagu yang seperti itu yang pertama. Yang kedua, ada enggak berminat membuat lagu kayak yang bertemakan cinta ke tanah air itu. Karena kan kayak Tentang apa? cinta tanah air, kayak lagu ya tentang bagaimana Indonesia ini ya, bagaimana bahasa Indonesia mungkin ada enggak tentang bertemakan tanah air. Kayak lagu ini kan sudah oke ya, tapi ada lagi enggak rencana mau bikin lagu religi yang kayak mungkin namanya tergambus itu. Iya. Kayak grup Insan Sabian, Rehan, ada enggak? Oke. Banyak PR nih kayaknya. Iya. Oke deh. Itu Oke, saja. Iya, terima kasih banyak. Selamat menyukai pada puasa, mudah-mudahan puasa lancar semua ya. Sama. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro. Ya Bang Fitro. silakan. Dafa jawab ya Bang ya pertanyaan pertamanya. Kenapa gak bikin musik yang ada unsur tarinya? Pertama Bang mungkin untuk sekarang belum gitu ya. Karena memang sekarang Dafa lagi fokusnya pengen nge-rebranding jadi penyanyi Minang. Tapi as a storyteller juga. Jadi bukan cuman sekedar bernyanyi, Betul. tapi juga bercerita gitu. Lebih pengennya ke fokus ke itu dulu sih untuk sekarang. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin ke depannya bakalan ada, tapi mungkin belum tahu kapan. Doakan saja semoga secepatnya. Terus untuk pertanyaan yang keduanya, lagu religi ya, bertemakan cinta tanah air gitu ya. Kalau untuk sekarang mungkin masih belum ada juga, tapi doakan semoga kedepannya ada. Amin, Gitu. amin. Gitu paling Bang Fitro. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Fitro, udah ngasih banyak PR nih. Mudah-mudahan, kalaupun enggak semua nanti satu bisa. Amin. Ya. Amin. Oke, nanti Dafa bakal nyanyiin juga nih sedikit iya. tentang Boleh, Rusuh boleh. ya, boleh ya. Boleh. Tapi kita akan dengarkan ya Dusana Pandanga lagu Rusuh langsung bersama Dafa setelah yang satu ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Panggilan kepada Bapak Rambo. Makan yuk. Bapak Makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu. Iya, ayo. Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi. Enggak nggak level. Makan itu dah. Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng. Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood. Yuk, Kenapa? katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah sate seafood di rumah itu ya. Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi. Mana? Makan sate seafood. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara
negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar, gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuwo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuwo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Dusana pendengar dimanapun berada, masih di obrolan khusus Hari Musik Nasional ya. Dan kita masih barengan sama Dava atau Dava Arahmanda. Halo Dava. Halo Kak. Oke, masih bentar. Ini kayaknya udah. Halo. Halo. Nah, oh iya berarti kalau bisa dideketin aja. Oh, akunya yang salah ya. Gimana? Oke, udah ya? Udah aman-aman. Oke, sip. Nah, tadi kita janjiin sama Dusana Pandangan nih, Dava, kalau Dava bisa nyanyiin live, secara live ya. Secara live ya. Ini kita punya minus one-nya. Oh, siap. Jadi nyanyiin secara live lagu single baru dari Rafa yakni Ruswa. Oke, boleh ya? Oke, boleh. Kita dengarkan Dusana Pandangan seperti apa Dava ini menyanyi live di Pro 4 RRI Padang.
suo malam semakin runyam rasanya hati lape dari genggaman apakah dayo si badan diri kama batenggang sakit dan tangguang surang balangang dinandami Allah dan cuba marintang rusuh makin nyoga dua di hatinya kambuah kama bata dua salah benangko jangan jogurua di kapal loba puta jalang subuh mato dipijangkan nan tak namu kala malam nan pacando hari baganti kini nan lah pagi yang menari lamun sunyi tak kunjang pai ko alim suratan si padang diri marilah sapadan kapang ganti. Wow. Aduh, aku kok tambah cinta ya sama lagunya karena denger langsung live Dava nyanyi di Pro4, ya ampun. Jelek ya? Beda banget ya sama yang di rekaman ya ampun, itu bagus. Karena aku kepressure banget sumpah, takut itu gak bisa bawain live-nya. Itu bagus. Tuh kan aku jadi lebay kan. Aku terharu. Aduh. Emang beda ya. Cara nyanyiinnya pun beda sama lagu-lagu Minang biasa. Kenapa tuh iya kan? Kakak tuh? Iya, karena kalau misalnya kita dengar lagu Minang, lagu Minang yang biasa yang aku dengerin ya, walaupun yang versi Rato juga ini kan versi Rato juga ya, mungkin Ratonya Rato modern kalau bisa dibilang orang. Itu emang ditata banget apa sih istilahnya tuh? Di versi mendem itu sebenarnya. Iya, Rato tapi versi mendem kayak gitu. Ada yang ditantahan gitu ya. Iya benar. Itu emang bener kayak sih, gitu, emang bener, kayak gitu Dava nyanyi. Benar. Kenapa Dava? Karena ya balik ke ini tadi sih aku karena pengen aku tuh masuk ke dalam dunia imajinasi pendengar, aku pengen masuk ke hati. Jadi aku pengen masuknya dari rasa yang kuat sih itu sih sebenarnya yang aku masukin ke dalam cara bernyanyinya gitu. Karena seperti yang Dava bilang bukan hanya bernyanyi tapi ingin menjadi seorang storytelling juga. Berangkatnya dari sana ya. Dari sana gitu. Jadi pesannya tuh dapat banget. Mulai dari awal nyanyiin aja. Aduh gimana? Terus terang merinding sih. Demi Allah aku merinding. Ya Allah. Malah segitu bagusnya lagunya. Kalau aku sebenarnya untuk live itu lebih ke pressure yang gitu. Karena benar-benar ditata, benar-benar ditahan. Pressure gitu itu ya. sebenarnya bukan karena tekniknya, tapi lebih kayak ke aku harus masuk lagi ke fase aku di dunia itu dulu gitu loh. Dalam artian aku harus masuk lagi ke dalam masa-masa gelap itu, masa-masa vertigo itu untuk aku bisa dapetin rasanya dan nyampein itu ke pendengar gitu. Itu sih yang bikin aku ke pressure. Jadi kadang lebih ke takutnya ke emosional akunya kadang suka gak ketahan gitu. Kalau nyanyi itu lebih kadang suka tiba-tiba geter, suka tiba-tiba kadang jadi ada takutnya gitu, tapi nggak tahu takut apa gitu. Lebih ke bukan grogi nyanyi, tapi kayak lebih, kayaknya berat banget ini pesan yang aku harus sampein gitu. Takutnya nggak sampai gitu. Takutnya orang-orang berekspektasi tinggi, pengen ngedengerin, taunya ternyata gak sampai gitu. Itu sih sebenarnya aku ke pressure gara-gara itu. Tapi nyampe kok. Nyampe di sini nih. Ya ampun tuh, Dusana Pandangan nyampe di sini. Di hati banget. Alhamdulillah. Aduh. Kayaknya nggak cukup deh waktu ngobrol bareng Dava siang ini. Terakhir kita kan dalam rangka Hari Musik Nasional ya, Dava.
Dava melihat musik kita di Indonesia tuh sekarang perkembangannya seperti apa? Mungkin bukan hanya musik lagu Indonesia, tapi itu juga lagu daerah, lagu dangdut juga. Pokoknya semua genre musik Indonesia ini perkembangannya seperti apa menurut Dava sebagai musisi? Kalau menurut aku kayaknya di 2025 ini tuh semua orang udah bisa berkarya, apalagi buat di musik ya, karena tidak sesusah pada zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang contohnya dari sistem recording aja, kalau ada bagian yang salah tuh udah bisa lagi diulang cuman di bagian yang salah. Kalau dulu kan nggak bisa. Terus yang kedua juga makin banyaknya adanya arranger muda baru, khususnya yang dari daerah kita Sumatera Barat. Secara langsung kita sama-sama bisa lihat bahwa untuk produksi Minang di Sumatera Barat itu udah lumayan pesat banget kalau yang aku lihat, karena aku stay di Jakarta juga kan. Dan kayaknya kalau untuk industri musik di Minang juga nggak kalah sama mereka yang ada di Jakarta gitu. Malahan di Minang juga banyak banget musisi-musisi kayak artis Minang, pencipta lagu Minang, arranger-arrangernya semua yang benar-benar berbakat gitu. Keren sih menurut aku, kalau menurut aku ya di zaman sekarang terhadap musik nasional. Terus harapan aku semoga teruntuk semua orang di luar sana, pendengar setiap Pro RRI 4, orang Minang dimanapun kalian berada, generasi muda juga generasi muda, mau yang tua muda semuanya pokoknya. Aku berharap sama teman-teman semua agar tetap support terus musisi-musisi lokal khususnya dari kita Sumatera Barat, untuk melestarikan salah satu warisan budaya, contohnya kayak lagu Minang. Dan jangan lupa selalu dengarkan lagu Minang dimanapun kalian berada. Kalau kata orang tuh kita Minangkan Indonesia. Wah, gitu tuh kalau keren. bisa. lagu Dava juga jangan lupa dengerin di Pro 4. Oh iya teman-teman, jangan lupa direct tiap hari juga gak apa-apa. Aku seneng banget malah kalau direct tiap hari di Pro 4 RRI Padang. Rusuh. Atau teman-teman mau rek lagu yang lain juga boleh, tapi reknya tetap di Pro 4 RRI Padang. Betul. Gitu. Dinantikan single berikutnya. Siap. Kayaknya aku bakal suka di single berikutnya, karena ngelihat Rusuh aja sih udah keren banget ya kan. Di next project yang aku mau spill dikit udah berapa ada. ya? Boleh silakan. Itu aku mengangkat tema yang kayaknya memang menjadi trauma bagi semua kalangan umur kayaknya pernah mengalami. Kalau di bahasa Minang itu kita menyebutnya dengan parunduangan, bahasa Indonesianya perundungan, bahasa kerennya bully. Aku bakalan angkat tema itu. Keren. Bawain lagu, pencipta lagunya masih sama, masih Bang Wirasati. Tapi ini tuh aku akan angkat lagi, siap-siap untuk teman-teman yang punya trauma dengan bully, terus untuk perantau-perantau. Masih aku singgung di dalam lagu ini. Mantap. Nanti kalau udah keluar single bully-nya ya. Single bully. Ya. Parunduangan judulnya. Parunduangan. Kesini lagi. Siap, dong. aman-aman. Pasti aku datang ke sini lagi. Terima kasih banyak Dava sudah Kakak. hadir di obrolan khusus kita dalam rangka Hari Musik Nasional untuk siang hari ini bersama Pro 4 RRI Padang. Jangan lupa dukung terus ya lagu-lagu atau musik di Indonesia, musisi lokal juga, musik Indonesia, dan tetap di 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Basuh malam semakin runyam rasanya hati lapeh dari genggaman apa kadayo si badan diri Kama batenggang sakit dan tanggung surang langang-langang dinan rami
Allah dan cuba merintang rusuh, makin nyoga dua di hatinya kambuah kama bata dua salah benangko hujanan juga di kapal baputa jalan subuh mato dipicangkan tak namu kalam malam nampak cando hari baganti kini lelah pagi yang menari bila muncul dan tak kunjung pai kok alun suratan si badan diri barilah sapa dan kapan nanti